Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Hi, my name is Ariel. I knew I was going to be famous. Ini adalah kisah seorang gadis bernama Ariel yang sangat ingin menjadi terkenal. Namun, ia belum tahu bagaimana caranya. Suatu malam saat Ariel pulang ke rumah, ia menemukan pacar ibunya yang bernama Bobby sedang santuy di rumahnya. Saat Ariel bertanya, apa yang dilakukan Bobby di sini, ibunya pun menjawab bahwa mulai hari ini Bobby akan tinggal bersama mereka. Ariel yang kesal mendengar hal tersebut lantas masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, Ariel mendapatkan SMS dari temannya yang mengajak ia untuk berpesta malam ini. Dan ia pun lantas pergi untuk berpesta. Namun, saat Ariel sedang asik berdansa dengan seorang pria, tiba-tiba datang seorang gadis yang langsung mendorongnya. Dan pertarungan pun tak terelakkan. Semua orang yang ada di sana merekam lantas mengunggah video pertarungan tersebut. Esok paginya, Ariel melihat followers Instagramnya naik menjadi 147 followers. Itu dikarenakan saat pertarungan semalam, Ariel mampu mengalahkan gadis yang mendorongnya tersebut. Terlihat Ariel mulai sangat bahagia. Di tengah perjalanan, Ariel berhenti di sebuah garasi, lalu menyapa seorang pria yang ada di sana. Pria tersebut bernama Dean, dan setelah berkenalan, Ariel pun lantas melanjutkan lagi perjalanan menuju ke tempat kerja. Sesampainya di tempat kerja, Ariel mulai melayani pelanggan sebagai seorang pramusaji. Sebelum pulang, Ariel menghitung gajinya terlebih dahulu, lalu ia pulang ke rumah. Di dalam kamar, Ariel langsung menggabungkan uang gajinya tadi dengan semua uang tabungannya yang ada di dalam sebuah kotak, lalu menyimpannya. Esok harinya di sebuah kafe, Ariel dan teman-temannya sedang nongkrong santuy. Di sana, teman-temannya sedang membicarakan tentang seorang pria bernama Dean yang merupakan mantan narapidana. Mendengar hal tersebut, Ariel justru nampak semakin tertarik dengan sosok Dean. Malam harinya saat Ariel kembali mendatangi acara pesta di sebuah bar, ia melihat ada Dean yang sedang berdiri santuy di pojokan. Ia pun lantas menghampiri Dean lalu mengajak Dean untuk keluar dari klub tersebut. Di luar klub, Ariel mulai bertanya pada Dean, apakah benar Dean pernah dipenjara sebelumnya? Dean pun menjawab, ya. Jadi, Dean ini sekarang sedang menjalani bebas bersyarat, karena dulu ia pernah menjadi seorang perampok. Hal itulah yang membuat ia terpaksa tinggal bersama ayahnya yang merupakan seorang pemabuk. Ariel lantas bercerita pada Dean bahwa ia sangat ingin menjadi terkenal, karena jika ia telah menjadi orang yang terkenal, ia akan bisa mendapatkan banyak uang, dan setelah itu ia bisa pergi jauh dari kota tersebut. Ariel yang melihat Dean terus memandanginya saat ia bercerita, lantas mengajak Dean untuk bercocok tanam di mobil milik Dean. Pagi harinya, Dean mengajak Ariel untuk latihan menembak, dan tidak butuh waktu lama, Dean berhasil mengajari Ariel menjadi penembak yang cukup baik. Malam harinya, sepulang kerja, Ariel mengecek tabungannya, dan Ariel pun nampak sangat terkejut, dikarenakan uang tabungannya telah hilang. Ariel yang mengira bahwa itu adalah perbuatan Bobby, lantas masuk ke kamar ibunya dan mengamuk pada Bobby. Bobby pun lalu mendorong Ariel sampai jatuh. Ariel yang kecewa karena ibunya terus saja membela Bobby, memutuskan untuk pergi dari rumah menuju ke rumah Dean. Sesampainya Ariel di rumah Dean, ia melihat Dean sedang dipukuli oleh ayahnya. Ariel yang tidak tega melihat Dean dipukuli, lantas menyerang ayah Dean. Namun sial, Ariel justru dibanting oleh ayah Dean sampai terjatuh. Dean yang melihat hal tersebut lantas mendorong ayahnya sampai jatuh dari tangga. Dan saat mereka berdua turun ke lantai bawah, terlihat ayah Dean telah tewas. Dean terlihat sangat ketakutan. Ariel pun lantas menenangkan Dean dengan mengatakan bahwa mereka harus segera pergi meninggalkan kota ini. Dan mereka pun akhirnya pergi dari rumah tersebut. Di tengah perjalanan, Dean bertanya pada Ariel, apakah Ariel masih memiliki uang? Ariel pun menjawab tidak. Dean pun mengatakan bahwa saat ini mereka harus bisa mendapatkan uang untuk pergi dari kota tersebut. Lalu Ariel pun menyarankan pada Dean agar mereka merampok sebuah minimarket, dan Dean pun menyetujuinya. Sesampainya di minimarket, mereka pun langsung melancarkan aksinya. Saat Dean sedang merampok, terlihat Ariel diam-diam merekam aksi perampokan tersebut. Setelah mendapatkan uang rampokan, mereka pun lantas mulai melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka berdua menyempatkan sebentar untuk bercocok tanam di dalam mobil. Pagi harinya saat sarapan, Dean melihat Ariel sangat sibuk dengan ponselnya. Dean pun lantas bertanya,
Apa yang sedang kau lakukan? Ariel pun lantas menunjukkan video perampokan semalam telah ia upload ke Instagram dan menghasilkan banyak love, komen, serta follower yang kini sudah mencapai 3.000 followers. Mendengar hal tersebut, Dean mengatakan bahwa ini bisa membuat kita segera tertangkap. Ariel pun mengatakan bahwa ia telah membuat Instagram baru dan ia berjanji tidak akan mengekspos wajah mereka. Lalu Dean pun mengatakan oke. Singkat cerita, sebelum melanjutkan perjalanan, Dean berniat untuk membeli senjata terlebih dahulu. Mereka lantas kembali merampok untuk mendapatkan uang. Dan kini terlihat Dean yang memegang kamera untuk merekam aksi mereka. Alhasil mereka kembali berhasil mendapatkan uang. Pagi harinya mereka pun lantas menemui penjual senjata dan membeli senjata tersebut. Lalu mereka mulai merampok lagi setiap hari sampai mendapatkan banyak uang dan juga mendapatkan banyak follower di Instagram. Setelah mereka mendapatkan 3,4 juta followers, akhirnya wajah mereka masuk di salah satu berita di TV. Alhasil mereka pun kini telah menjadi buronan. Dean yang terlihat sangat kesal dengan Ariel lantas melanjutkan perjalanan dengan terus marah-marah di sepanjang jalan. Tidak selang berapa lama, perjalanan mereka dihentikan oleh polisi karena mengebut di jalanan. Polisi pun lantas berniat untuk menilang mereka. Namun, Ariel yang tidak terima malah menantang polisi dengan turun dari mobilnya. Melihat hal tersebut, polisi lantas menodongkan pistolnya ke arah Ariel. Namun, saat polisi tersebut hendak melapor melalui radio, Ariel langsung menembak polisi tersebut sampai tewas. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, terlihat Ariel dan Dean kini tinggal sementara di sebuah gedung tua yang sudah tidak terpakai. Di dalam gedung, Ariel bertanya pada Dean, kapan mereka bisa mulai merampok lagi. Dean pun menjawab bahwa mereka kini sudah memiliki banyak uang, jadi sudah tidak perlu merampok lagi. Namun Ariel berkata bahwa ia tidak peduli dengan uang. Sekarang ia hanya ingin mengunggah konten, dikarenakan followersnya sudah mulai menurun sejak mereka berhenti merampok dan bersembunyi di gedung tua tersebut. Dean yang terlihat kesal pun lantas mengatakan mereka akan merampok lagi ketika Dean mengatakan untuk merampok. Mendengar hal tersebut, Ariel pun lantas terdiam. Di suatu malam, Ariel yang sudah tidak tahan untuk beraksi, memutuskan melakukan perampokan di sebuah minimarket sendirian. Saat ia mulai merampok, fokusnya teralihkan oleh seorang pelanggan yang tiba-tiba masuk, dan hal tersebut dimanfaatkan oleh penjaga minimarket untuk mengambil shotgun. Alhasil baku tembak pun terjadi. Namun sial untuk Ariel, si penjaga minimarket tersebut berhasil menembak lengannya. Ariel yang kesakitan pun lantas melarikan diri. Sesampainya di gedung tua, Ariel lantas mengajak Dean untuk segera pergi dari tempat tersebut, dikarenakan kini semua orang sudah tahu plat mobil dan juga lokasi tempat tinggal mereka. Dean yang ikut panik pun lantas buru-buru bersiap untuk pergi. Namun sial, karena kepanikan tersebut, tas mereka yang berisi uang malah justru ketinggalan di dalam gedung tua tersebut. Di tengah jalan, mereka yang masih terus saling menyalahkan berpapasan dengan dua mobil polisi yang lantas mengejar mereka. Dirasa tidak punya pilihan lain, mereka pun mulai menembaki mobil polisi tersebut sampai semua polisi yang mengejarnya tewas tak tersisa. Setelah terlepas dari kejaran polisi, Ariel yang menyadari bahwa tas yang berisi uang mereka tidak ada di dalam mobil, lantas mulai menyalahkan Dean. Alhasil mereka pun kembali bertengkar hebat di dalam mobil. Dean mengatakan bahwa mereka tidak mungkin kembali ke gedung, dikarenakan pasti sudah banyak polisi di sana. Dengan perasaan yang sangat kesal, mereka berdua pun saling memaki satu sama lain. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah lapangan. Terlihat Dean sedang mengobati luka tembak di lengan Ariel. Setelah selesai mengobati, mereka pun kembali berdebat mengenai kecanduan Ariel yang selalu mengunggah video aksi mereka demi sebuah ketenaran. Ketika perdebatan mereka sudah semakin memanas, entah bagaimana perdebatan tersebut malah berubah menjadi adegan bercocok tanam yang sangat liar dengan menggunakan gaya freestyle. Selesai bercocok tanam, Dean mengatakan kalau sekarang ini mereka harus segera mendapatkan uang agar bisa segera pergi dari kota tersebut. Lalu Dean mulai bercerita bahwa saat ia di penjara, ia memiliki seorang teman yang merupakan seorang perampok juga bernama Kyle. Temannya itu mengatakan jika suatu saat Dean membutuhkan bantuan, Dean bisa menemuinya di Oklahoma. Namun mereka kini tidak bisa pergi kemanapun menggunakan mobil Dean, dikarenakan polisi kini sudah menandai mobil tersebut. Di sebuah jalanan, terlihat Ariel menghentikan sebuah mobil, lalu mengancam pengendara mobil tersebut untuk mau mengajak ia dan juga Dean tinggal sementara di rumahnya. Karena tidak memiliki pilihan lain, pengendara yang bernama Ellie tersebut pun mengiyakan permintaan Ariel, dan mereka pun akhirnya menuju ke rumah Ellie.
Sesampainya di rumah Ellie, Ariel langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Di ruang tamu, Ellie mengatakan pada Dean bahwa ia sebenarnya adalah follower dari Instagramnya Ariel. Jadi bisa dikatakan bahwa Ellie adalah fans berat dari Ariel. Dean pun lantas bertanya, apa yang membuat Ellie ngefans pada Ariel? Ellie lantas menjawab bahwa ia merasa sangat terwakili dengan semua aksi yang dilakukan oleh Dean dan juga Ariel. Ia merasa selalu bahagia setiap menonton unggahan video mereka saat beraksi. Mendengar hal tersebut, Dean mengatakan bahwa kehidupan seperti yang mereka lakukan ini sangat tidaklah menyenangkan. Singkat cerita, Ellie pun mengantar Dean dan Ariel untuk bisa melewati perbatasan. Terlihat di sini Ariel menyamar menggunakan wig, sedangkan Dean bersembunyi di dalam bagasi mobil. Saat mereka sampai di perbatasan, polisi lantas memeriksa mobil mereka, dan beruntung polisi tidak mengenali Ariel. Polisi pun juga tidak berhasil menemukan Dean yang bersembunyi di balik tumpukan pakaian. Alhasil, mereka pun bisa melewati perbatasan tersebut dengan aman. Setelah mereka berada jauh dari perbatasan, Ariel dan Dean mengatakan pada Ellie agar Ellie menghubungi pihak asuransi untuk melaporkan kehilangan mobilnya. Hal ini bertujuan agar Ellie bisa mendapatkan kembali mobil baru. Lalu Ariel dan Dean pun meninggalkan Ellie di tempat tersebut. Singkat cerita, sampailah Ariel dan Dean di tempat Kyle. Di dalam rumah Kyle mengatakan bahwa ia merencanakan untuk merampok sebuah bank. Lalu hasilnya nanti akan dibagi dua, jika Ariel dan Dean mau membantu Kyle melakukannya. Tanpa berpikir panjang, Ariel pun lantas menyetujuinya. Di hari perampokan, terlihat Ariel mulai melakukan siaran langsung. Saat Kyle menyuruh salah satu anak buahnya masuk ke dalam brankas untuk mengambil uang, anak buahnya tersebut mengatakan bahwa tidak ada uang di dalam brankas tersebut. Lalu, Kyle pun menyuruh satu anak buahnya untuk keluar dari bank agar bisa menyiapkan mobil sebelum polisi datang. Namun sayang, ternyata polisi telah mengepung bank tersebut akibat Ariel yang melakukan siaran langsung. Kyle yang mencurigai Ariel lantas mengambil ponsel milik Ariel. Mengetahui Ariel melakukan siaran langsung, Kyle pun lantas mencoba untuk menembak Ariel. Alhasil adu tembak pun terjadi. Dari hasil adu tembak tersebut, yang berhasil selamat hanya Ariel saja. Ariel yang melihat Dean tertembak lantas menghampiri Dean dengan perasaan sangat sedih. Sebelum meninggal, Dean mengatakan, "Selamat Ariel, kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan. Ketahuilah bahwa aku sangat mencintaimu." Lalu Dean pun tewas. Ariel lantas bersembunyi di balik tembok. Tidak selang berapa lama, polisi datang lalu membawa Ariel keluar dari bank tersebut. Di luar bank, terlihat sangat banyak fans dari Ariel berteriak memberikan dukungan pada Ariel. Ariel yang melihat hal tersebut, lantas tersenyum puas, karena ia merasa akhirnya ia bisa menjadi orang yang terkenal. Lalu film pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku menujumu, inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna